diskusi kami mengenai analisis brand pada Skintific. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Patricia Miati Jerita. Saya Nur Alifah Purnomo. Saya Ulfa Handayani. Saya Kalita Abba. Saya Aditya Sutina Asih. Oke, baik. Pertama, di sini ada profil brand Skintific. Skintific merupakan brand skincare yang cukup populer di Indonesia, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Skintific dikenal dengan produk skincare yang menggunakan kandungan aktif seperti ceramide, niacinamide, dan hyaluronic acid untuk membantu menjaga kesehatan kulit dan memperbaiki skin barrier. Skintific mulai dikenal luas melalui media sosial dan strategi pemasaran digital yang aktif. Selain itu, keberadaan official store di marketplace membuat produk Skintific lebih mudah dipercaya dan dijangkau oleh konsumen. Di sini ada beberapa produk Skintific yang paling populer di masyarakat, yaitu ada 5-6 Ceramide Barrier Repair Moisturizer Gel. Yang berikut ada Mugwort Acne Clay Stick. Yang berikut ada Sam White 377 Guard Sport Serum. Dan yang terakhir ada Cushion Cover All Perfect. Produk-produk tersebut banyak diminati karena memiliki review positif dan sering viral di media sosial. Selain itu, kandungan produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit masyarakat Indonesia membuat Skintific semakin diminati konsumen. Yang berikut ada konsep customer 45A. Konsep customer 45A diperkenalkan oleh Philip Coulter untuk menjelaskan perjalanan konsumen dari mengenal suatu brand hingga menjadi pelanggan loyal yang merekomendasikan brand tersebut kepada orang lain. Di sini ada konsep 5A terdiri dari aware, apply, ask, act, dan advocate. Selanjutnya ada marketing strategi brandnya. Untuk konsep customer 5A Skintific, yang pertama ada aware, di mana konsumen mulai mengenal brand Skintific melalui TikTok, Instagram, influencer, Shopee Live, serta promosi marketplace. Selanjutnya ada appeal atau tertarik. Ada konsumen mulai tertarik karena packaging menarik, kandungan skincare, serta banyak review positif. Yang ketiga ada ask atau mencari informasi, yaitu konsumen mencari informasi dengan membaca ulasan Shopee, melihat rating toko, menonton review, dan membandingkan dengan brand lain. Yang keempat ada act atau membeli, yaitu konsumen memutuskan membeli produk karena promo, diskon, gratis ongkir, cashback Shopee, dan kepercayaan terhadap official Skintific. Dan yang terakhir ada advocate atau merekomendasikan, yaitu konsumen yang puas, memberikan review positif, melakukan repeat order, dan juga membuat konten di media sosial dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pengumpulan data official store Skintific di Shopee. Nah, pengumpulan datanya ini kita lakukan secara observasi secara langsung di official store Skintific-nya di platform Shopee, dan
dikumpulkan meliputi jumlah followers, rating toko, jumlah penduduk, jumlah produk yang terlaris, ulasan pembeli, dan strategi penjualan. Selanjutnya, nah ini hasil observasi kita. Yang pertama itu data produk yang best seller. Yang pertama itu ada 5 kali ceramide barrier moisturizer itu dengan penjualan 1000 lebih per bulannya dengan rating 49. Kemudian yang kedua itu ada Cover All Perfect Cushion. Baik, selanjutnya ini adalah hasil observasi kita. Yang pertama itu ada data produk bestsellernya. Nah, yang pertama itu ada 5 kali ceramide barrier moisturizer dengan penjualan sekitar 1000 lebih per bulannya dengan rating 49. Kemudian ada Cover All Perfect Cushion. Yang ketiga juga ada Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Yang keempat ada Cover Perfect Serum Concealer. Yang terakhir itu ada Gel Moisturizer All-in-One Series. Selanjutnya, data produk Nah, selanjutnya kita masuk ke data produk populer. Yang pertama itu ada All Day Perfect Serum Foundation, terjual sekitar 10.000 lebih per bulannya. Yang kedua ada Action Essence Cleanser, sama seperti sebelumnya 10.000 lebih terjual per bulan. Kemudian ada Makeup Collection Cushion. Kemudian ada Glow Care 4-Step Skin Set. Dan yang terakhir itu terjual sekitar 4.000 lebih per bulannya, yaitu 2-in-1 Skincare Glowing Set. Selanjutnya kita masuk ke bagian ulasan pembeli. Bisa dilihat bahwa dari platform Shopee itu ratingnya udah bagus banget, 4,9 dengan ulasan yang positif. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa baca. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan par dan bar. Perhitungan par dan bar. Par atau Purchase Action Ratio. Par digunakan untuk mengukur seberapa baik strategi mengubah konsumen yang mengetahui brand menjadi konsumen yang membeli produk. Semakin mendekati angka 1, maka semakin baik kemampuan brand dalam menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, diketahui jumlah diperkirakan sebesar 1.500.000 konsumen karena Skintific memiliki 4,9 juta followers, 6,6 juta penilaian, dan banyak produk yang terjual ribuan hingga puluhan ribu. Oleh karena itu, diperkirakan sekitar 1,5 juta konsumen benar-benar melakukan pembelian produk dan diperkirakan over sebesar 5 juta konsumen. Nah, rumus par sendiri, par sama dengan X dibagi over. Untuk perhitungan par sama dengan 1.500.000 dibagi 5 juta dan hasilnya 0,3. Jadi hasil par sebesar 0,3 menunjukkan bahwa Skintific cukup baik dalam mengubah awareness menjadi pembelian produk. Hal ini dipengaruhi oleh strategi promosi digital, banyaknya ulasan positif, serta tingginya kepercayaan konsumen terhadap official Skintific.
Nah, selanjutnya BER atau Brand Advocacy Ratio. BER digunakan untuk mengukur seberapa baik scientific membuat konsumen merekomendasikan produk kepada orang lain. Semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi loyalitas dan kepuasan konsumen terhadap brand. Diketahui jumlah advokat diperkirakan sebesar 800.000 konsumen karena banyak pembeli memiliki hati tinggi, ulasan positif, serta merekomendasikan produk scientific melalui review Shopee dan media sosial. Nah, untuk rumus BER sama dengan advokat dibagi aware, dan perhitungannya BER sama dengan 800 dibagi 5 juta sama dengan 0,1. Jadi hasil BER sebesar 0,1 menunjukkan bahwa scientific cukup baik dalam membangun loyalitas konsumen dan mendorong pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas produk yang baik, banyaknya review positif, serta popularitas brand di media sosial dan marketplace. Selanjutnya ada analisis masalah dan solusi. Yang pertama adalah law attraction atau yang sudah disebut dengan ketertarikan rendah. Di sini masalahnya tidak semua konsumen langsung tertarik pada produk scientific karena persaingan skincare yang sangat banyak. Beberapa konsumen menganggap harga produk cukup mahal dibanding brand lokal lain. Solusinya, membuat desain kemasan lebih menarik dan premium, memberikan promo diskon, bundling, dan gratis ongkir, memperbanyak konten TikTok dan Instagram yang mengikuti tren agar lebih menarik perhatian konsumen muda. Yang kedua adalah law curiosity atau sering disebut dengan rasa ingin tahu rendah. Masalahnya, konsumen kurang mencari informasi lebih lanjut jika edukasi produk kurang jelas. Tidak semua konsumen memahami manfaat kandungan seperti niacinamide dan keramik. Solusinya, membuat edukasi skincare melalui video pendek, live streaming, dan influencer. Menjelaskan manfaat kandungan produk dengan bahasa yang mudah dipahami. Menampilkan before after penggunaan produk untuk meningkatkan rasa penasaran konsumen. Selanjutnya, yang ketiga ada low commitment atau komitmen rendah. Masalahnya, konsumen mudah berpindah ke brand lain karena banyak pilihan skincare. Yang kedua, pembelian hanya dilakukan saat ada promo besar di marketplace. Solusinya, memberikan loyalty program atau point member, menjaga kualitas produk agar konsumen puas dan melakukan repeat order, memberikan pelayanan cepat pada official store seperti respon yang baik. Yang keempat ada low affinity atau kedekatan emosional rendah. Masalahnya, konsumen belum memiliki hubungan emosional yang kuat dengan brand. Brand dianggap banyak mengikuti tren skincare viral. Solusinya, membangun hubungan dengan konsumen melalui media sosial dan customer. Yang kedua, menggunakan testimoni asli pelanggan agar lebih dipercaya. Yang ketiga, membuat campaign yang dekat dengan kebutuhan remaja dan dewasa muda. Dan terakhir ada kesimpulan, berdasarkan analisis konsep 5A, scientific berhasil membangun awareness, menarik minat dan mendorong pemilihan konsumen melalui strategi digital marketing, review positif, serta official store di marketplace. Nilai PAR sebesar 0,3 menunjukkan kemampuan brand dalam meningkatkan pembelian, sedangkan BER sebesar 0,1 menunjukkan adanya loyalitas dan rekomendasi dari konsumen. Namun, scientific masih perlu meningkatkan daya tarik, edukasi, loyalitas, dan kedekatan emosional dengan konsumen agar mampu bersaing lebih kuat di pasar skincare Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan. Saya Zarwiki dari kelompok 6. Jika tren skincare berubah dan brand baru bermunculan, bagaimana cara scientific mempertahankan eksistensi hubungan dan hubungan emosional dengan konsumen? Hari akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6.
visual, menjelaskan manfaat kandungan produk secara sederhana dan tunjukkan bukti nyata before after agar konsumen tertarik mencari tahu lebih mendalam. Nah, kedua itu membangun kedekatan untuk mengatasi low affinity, yaitu Skintific harus menciptakan kampanye yang relevan dengan kehidupan remaja dan dewasa muda, serta memaksimalkan testimoni asli pelanggan. Ini penting agar kita tidak dianggap cuma ikut-ikutan tren sesaat. Nah, ketiga itu ada kunci loyalitas untuk mengatasi low commitment. Ketika konsumen punya banyak pilihan baru, kita harus mengikat mereka lewat program membership atau poin loyalitas. Selain itu, konsistensi kualitas produk pilar dan kecepatan respons saat di official store wajib dijaga demi mendorong pembelian ulang atau repeat order. Nah, terakhir itu pertahankan identitas melalui inovasi. Di tengah gempuran tren baru, Skintific harus tetap konsisten pada DNA utamanya. Sebagai pakar skincare, kita bisa berinovasi mengikuti tren kosmetik seperti lily cushion dan foundation yang sukses di pasaran, namun tetap mempertahankan formula yang merawat kulit. Dengan strategi ini, Skintific akan tetap relevan dan memiliki tempat tersendiri di hati konsumen. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.